Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat siang Ibu dosen. Di sini kami akan membawakan materi tentang pengaruh gaya terhadap benda. Sebelum kami memulai pembelajaran, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Ridita Silvi. Nama saya Adinda Fadila Irianti. Nama saya Kristianti Tei. Nama saya Andrea Claudia Tuam. Di sini kami akan menjelaskan tentang gaya, yaitu gaya otot dan gaya gesek. Di sini saya akan menjelaskan tentang gaya otot. Sebelumnya ada yang sudah tahu apa itu gaya? Gaya adalah tarikan atau dorongan hasil interaksi antar benda dapat menghasilkan gaya, sehingga gaya dapat bergerak, berhenti bergerak, dan berpindah tempat. Nah, gaya otot. Gaya otot adalah gaya yang dilakukan oleh otot-otot tubuh kita. Gaya otot yaitu gaya yang selalu mengiringi aktivitas manusia. Ketika kita melangkahkan kaki ke depan, kita menggunakan gaya otot sehingga kita dapat berpindah tempat. Ketika kita makan, kita menggunakan gaya otot rahang agar makanan yang kita kunyah dapat menjadi halus. Selanjutnya yaitu gaya gesek. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang gaya gesek. Jadi, gaya gesek adalah gaya yang muncul karena adanya dua permukaan yang saling bersentuhan. Biasanya, gaya ini berlawanan dengan arah gerak benda dan menyebabkan hambatan. Sentuhan suatu benda dengan lintasannya ini membuat gesekan yang akhirnya menyebabkan benda bergerak. Gaya gesek pada permukaan kasar berbeda dengan permukaan halus. Kalau semakin kasar permukaan suatu benda, maka gaya geseknya juga akan semakin besar. Begitu juga sebaliknya, kalau permukaan benda tersebut halus dan licin, maka gaya gesek yang terjadi akan semakin kecil. Seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya, gaya gesek bisa membuat benda bergerak dan berpindah tempat. Contohnya saat kita mendorong meja. Jika permukaan suatu objek kasar, maka gaya gesek bisa semakin besar. Begitupun sebaliknya. Maka nilai besar dan kecilnya gaya gesek benda dipengaruhi kasar atau licin suatu permukaan benda lainnya. Selanjutnya, manfaat gaya otot dan gaya gesek. Nah, materi yang selanjutnya yaitu manfaat gaya otot dan manfaat gaya gesek. Manfaat gaya otot sendiri di sini yaitu yang pertama, dapat membantu kita memindahkan benda dari satu tempat ke tempat lain. Kemudian manfaat yang kedua yaitu dapat dengan adanya gaya otot dapat membantu kita menggerakkan benda yang awal mulanya diam kemudian menjadi bergerak. Contohnya seperti kita mendorong mobil mogok. Mobil yang awal mulanya diam, karena kita dorong, mobil tersebut akan bergerak. Kemudian manfaat yang ketiga yaitu dengan adanya gaya otot kita dapat menekan benda. Nah, yang dimaksud dengan menekan di sini yaitu adalah aktivitas yang dilakukan kita dalam kegiatan sehari-hari menggunakan tangan. Kemudian contohnya yaitu kita menekan keyboard. Laptop itu kita menggunakan otot jari dan otot tangan. Kemudian manfaat yang ketiga, yang keempat di sini sendiri yaitu membentuk postur tubuh. Dengan adanya gaya otot di sini kita dapat membentuk postur tubuh kita. Kemudian di sini ada manfaat gaya gesek. Nah, manfaat gaya gesek sendiri di sini yaitu yang pertama, dengan adanya gaya gesek dapat membantu kita membuat magnet. Contohnya seperti kita menggosok-gosokkan magnet pada besi, kemudian besi tersebut dapat menarik benda kecil. Itu contoh dari manfaat gaya gesek. Kemudian yang kedua, dapat memindahkan barang. Nah, dengan adanya gaya gesek ini, kita dapat memindahkan barang tanpa harus angkat barang yang berat-berat. Seperti contohnya kita mendorong sofa yang karena sofa itu berat, kita tidak perlu mengangkatnya, kita harus mendorongnya saja. Karena dengan didorong itu, benda tersebut akan mengalami gesekan pada lantai. Nah, manfaat yang ketiga di sini yaitu membantu benda bergerak tanpa tergelincir. Contohnya seperti kita berjalan di tempat yang kasar, sepatu kita akan menggesek di tempat tersebut. Nah, dengan adanya gesekan itu, kita tidak mudah tergelincir. Nah, materi yang selanjutnya yaitu
cara memperkecil dan memperbesar gaya gesek. Nah, yang berikut cara memperkecil dan memperbesar gaya gesek. Nah, untuk cara memperkecil gaya gesek dalam kehidupan kita sehari-hari, contohnya ketika kita menaburkan bedak atau tepung di atas meja karambol agar biji karambol dapat bergerak dengan lancar. Ada juga ketika kita melapisi meja biliar dengan kain agar bola dapat bebas menggelinding. Nah, ini cara-cara memperkecil gaya gesek. Kemudian ada juga cara memperbesar gaya gesek. Contoh dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu ada ketika kita memasang bahan penghambat pada permukaan benda. Ada juga ketika kita memasang paku atau pul pada alas sepatu sepak bola. Nah, ketika pemain sepak bola main di lapangan, pasti sepatu-sepatu mereka dialasi dengan paku-paku atau pul. Ini agar pemain bola mereka tidak terpeleset atau tergelincir ketika mereka berlari di lapangan. Nah, ada juga ketika kita membuat alur pada permukaan ban untuk meningkatkan daya cengkram dengan permukaan tanah. Sekian penjelasan materi dari kita, Ibu. Selamat siang. Siang, Ibu. Siang, Ibu.